Lasso, Lasso. Hijau Daun, terus Lila, Naga, dan The Backbone, Astrid yang Cerita Aku Yang Kedua. Itu hampir semua yang main Cinta Putih belajar vokal sama saya. Kok belajarnya sama siapa? Dodi Katamsi. Lalala, ya ya ya, kakaka, ga. Kalau kita ngomong sosok Dodi Katamsi ini kan siapa sih nggak kenal ya kan, seorang musisi senior, apalagi pecinta musik di era 90-an pasti kan. Iya. Om Dodi ini Sudah umur ya familiar kan. Ya. Oke, Om Dodi tadi kan gue juga udah bilang di awal bahwa Om Dodi ini punya tempat yang namanya bengkel vokal. Ya. Kalau bengkel itu kan kita identiknya sama hal-hal yang Reparasi. berbau otomotif kan, pasti kan, atau reparasi, perbaikan atau apalah. Ini bengkel vokal. Sebenarnya apa sih Om? Jadi Bengkel gini, vokal ini? kenapa saya mau kasih nama bengkel vokal, karena sebelum itu saya pernah ikut di bengkel teater almarhum W.S. Rendra, walaupun tidak lama, tapi banyak sekali yang saya dapatkan di situ, dari filosofi macam-macam, dari hidup, bagaimana berbudaya, bagaimana kita bersosial, berkehidupan masyarakat, apapun. Jadi ilmu yang saya dapatkan di bengkel teater Rendra itu sangat banyak. Jadi ini bentuk tribute saya ke almarhum. Jadi dia bikin bengkel teater, saya bikin bengkel vokal, supaya saya selalu teringat bahwa saya tuh muridnya W.S. Rendra. Itu sejarahnya gitu. Sejarahnya gitu. Dan di perjalanannya pun saya tidak seperti kursus-kursus vokal yang lain. Tidak apa, saya lebih, kalau di bahasa Inggris tuh gini loh. Misalnya kan ada tuh conversation 2 bulan kelar. Nah, saya lebih kayak gitu. Straight to the point. Makanya saya kalau belajar vokal saya cepet, karena saya langsung ke masalah utamanya. Jadi misalnya contohnya kamu mau belajar pop gitu kan, terus ngapain lu belajar jazz, belajar rock, nyanyi rock, nggak pakai juga lah kamu Jadi nyanyi pop. fokus ya, Fokus saja. Tapi kalau di request, saya pengen bisa nyanyi juga, ya nggak apa-apa, saya kasih gitu. Jadi insya Allah mungkin yang membedakan saya dengan dulu lain, mungkin saya selalu update, karena murid-murid saya dari tua sampai ABG. Nah, saya tuh dapat updatean tuh dari murid-murid yang muda-muda itu, lagu yang sekarang lah, terus teknik-teknik yang sekarang, dan jangan sampai saya lebih kuno. Jangan sampai jadi kuno, dan jangan sampai murid saya lebih pintar dari saya. Karena saya guru, jadi harus update. Kan itu kewajiban guru, update. Apalagi teknologi udah maju banget ya. Teknologi maju, itu percepatannya gila-gilaan. Kalau kita diem aja nggak update, jagoan muridnya ntar dong dia belajar dari YouTube, dari Google, dari apa ya kan. Terus kita muridnya ini lagi berpikir dulu kok jadulan nggak ngerti komputer gitu. Jangan sampai kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi insya Allah guru saya tuh banyak gitu. Jadi saya tahu all genres, dan insya Allah lagi semua boleh bertanya soal vokal dari A sampai Z, insya Allah saya bisa jawab. Oke, jadi itu banyak sekali yang bisa digali Om ya dari Digali. Dan konon semoga benar, karena saya meneliti juga. Jadi pita suara itu seperti sidik jari. Tidak Jadi ada setiap orang beda-beda gitu. Iya, walaupun bedanya tipis, kan sidik jari kita kan mirip, bedanya cuma segaris-segaris. Dan Allah tuh menciptakan pita suara itu tidak ada yang identik sama, sehingga sebetulnya setiap orang tuh punya karakter sendiri. Nah, ya gitulah. Nah, ini menarik dong ketika Om mengatakan bahwa setiap orang itu punya karakter suara tersendiri gitu. Betul. Apakah kemudian bernyanyi itu menurut Om Dodi, apakah bernyanyi itu merupakan sebuah gift atau anugerah, atau orang yang nggak bisa bernyanyi kalau dipoles dengan benar dia juga akan jadi penyanyi yang hebat? Kalau dari saya selama ini, selama perjalanan saya ngajar, tidak ada orang yang tidak bisa nyanyi. Memang awalnya ada yang deaf note, dipencet, misalnya contoh gini, teng, ayo ikutin, dia bunyi lain dong, teng, lo ketinggian,
tank. Nah, itu insya Allah sama saya bisa sembuh karena saya punya ini ya metodenya untuk orang-orang yang deaf note yang nggak ngerti nada, nggak ngerti tempo. Nah itu tuh sebetulnya nggak ada urusan dengan IQ dan bodoh, nggak ada. Itu cuman memorize. Jadi mungkin di keluarganya dari kecil emang nggak pernah dengerin musik gitu. Jadi dia nggak pernah ngapalin lagu, nggak pernah ngapalin nada, ya nggak ngerti nada. Cuman itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya? Tapi ada yang God give. Ada yang dari kecil nggak ada yang ngajarin suaranya udah keren. Nah itu God give. Cuman bukan berarti yang tidak bisa nyanyi itu seumur hidupnya nggak bisa nyanyi, enggak. Itu saya insya Allah tahu caranya untuk membuat orang bisa menyanyi. Asalkan mau ya, asalkan mau belajar, mau fokus, terus mau terus menggali potensi diri. Iya, clue-nya adalah gini, menyanyi dan bicara itu sama, berproduksi kan, memproduksi suara. Ya. Bedanya kalau ngomong itu nggak mikir, ya kan? Ngomong aja, refleks. Nah kalau nyanyi ada aturan, ada nada, ada tempo, ada bedanya cuma itu. Tapi produksi suaranya kan sama, berproduksi suara. Nah kalau di ilmu saya namanya singing with speech level, itu bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda halus itu, Pak. Sunda halus ya. Oke. Singing with speech level artinya gini. Filosofi singing with speech level adalah jangan sampai menyanyi lebih susah dari bicara. Nah kalau kamu bicara aja bisa, kenapa nggak bisa nyanyi kan? Bunyi sama. Nah, jadi saya tuh membuat semua orang insya Allah bisa nyanyi dengan bikin seneng dulu pertama. Kalau pertama dulu kasih ini masa disuruh baca not kan kusut duluan. Iya, betul, harus pokoknya orang itu harus semangat dulu gitu. Iya, bikin penyanyi itu harus fun. Iya, harus gitu. Akhirnya nyaman. Kalau udah nyaman enak bisa. Iya. Iya, kalau udah nyaman dijejelin ilmu enak. Tapi kalau dari pertama langsung dikasih ini kamu harus bisa gini, pusing duluan dia. Saya mundur deh, nggak bakat gitu. Iya. Langsung gitu. Karena kalau saya belajar psikologi juga, psikologi mengajar. Jadi buat saya ya apa? Kalau mengajar tuh harus membuat muridnya senang. Menyanyi itu beda dengan belajar alat musik. Kalau alat musik instrumennya di luar badan. Betul. Piano bukan Eksternal ya. Eksternal. Nah, gitar kita harus kenalan dulu. Nah kalau nyanyi instrumennya di dalam sini, jadi sangat berpengaruh dengan mood, emosi, kesehatan. Nah, kalau orang pilek, gitaris pilek, batuk, bisa bunyi, bisa main gini piano. Tapi kalau nyanyi, benar-benar urusannya tuh dengan apa juga perasaan, mungkin mental, mungkin apa, dia pengaruh banget sama itu, sama mood juga. Balik ke backup vokal. Sebetulnya apa aja yang teknik-teknik atau materi-materi yang diajarkan di backup vokal? Kalau basic mungkin tidak beti tipis dengan tempat-tempat terus lain karena dasar itu pasti sama. Ya. Cuman mungkin saya lebih detail karena kebetulan bapak saya dokter kan, saya dokter jadi saya paham anatomi tubuh. Jadi saya paham banget tuh kenapa kamu nggak bisa tinggi. Nah itu ada alat-alat bunyi yang harus diketahui supaya bisa tinggi itu yang mana sih yang digerakin. Kenapa nggak bisa rendah? Kenapa jelek rendahnya kok nggak bunyi? Kenapa kok nggak ada powernya? Dan itu semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Karena itu urusannya dengan anatomi instrumen yang ada di badan. Jadi percuma belajar not tapi nggak tahu alat bunyinya ya kan? Alat bunyinya mana aja yang dipakai gitu. Nah kalau saya ngajarin itu sampai sedetail itu. Dari tahun berapa sih backup vokal itu benar? Dari Idol 2 kalau nggak salah 2004 ya. Pas Judika, Firman, almarhum Mike, Ede. Nah itu debut saya serius ngajar tuh itu. Tadinya saya udah ngajar, cuman belum merasa itu profesi, baru sharing-sharing ilmu. Pas saya dipanggil Idol 2, wah ini kayak serius nih gitu kan. Terus kebetulan X Factor 1, terus pernah juga jadi juri KDI 6 dangdut men. KDI 6 saya ada di situ. Ya jadi akhirnya kok emang mungkin my destiny adalah guru vokal seperti ibu saya. Ibu saya kan guru vokal. Oh, ibu guru vokal. Ibu kan kalau orang bilang maestro Seriosa Indonesia karena kata itu dulu maestronya Seriosa itu dia. Nah ilmunya ibu itu almarhum kebetulan diturunkan ke saya, adik saya, kakak saya. Nah cuman adik sama kakak saya lebih klasik kan. Nah, klasik kalau saya kontemporer, all generation. Gitu. Jadi dulu sempat belajar juga ya ke ibu ya? Pastinya karena karena ke ibu sambil ngajarin. Benar. Jadi
tiap hari kan ibu saya latihan vocalizing, ngajar orang dari kecil tuh, dari saya lahir tuh nggak dia begitu, bayang. Dari lahir tuh tiap hari dengar piano sama vocalizing ibu saya. Jadi udah tertanam Iya, gitu udah dari ya sini. di Iya, Budi dari ya. sini gitu. Nah itu, cuman saya paling laki biasa, anak laki bandel kan, yang kalau kakak adik saya disuruh latihan mau, kalau saya pura-pura, aduh berpipis, aduh pengen apa gitu kan, gimana caranya supaya nggak latihan gitu. Tapi nggak balik-balik, Nggak balik-balik. bisa di mana? Nah, Iya iya iya. Nah, biasa anak kecil kalau cowok kan gitu. Iya, Nah, iya. saya tuh dulu istilahnya belajar sama ibu tuh juga sebetulnya seriusnya telat. Gitu. Adik saya sama kakak saya lebih serius, saya nggak serius. Nah, cuman tuntutan hidup dan kenyataan dan karir dalam karir kok saya dibelokinnya ke guru vokal ya, berarti saya harus serius. Nah, dari situlah saya belajar untuk serius dan menjadi guru. Oke, ini menarik. Tadi Om mengatakan bahwa dibelokin menjadi guru vokal. Artinya dulu sebelum guru vokal Om Dodi kan juga sempat aktif di Oh iya, band, saya kan? dulu bermusik, nyanyi, rekaman, manggung-manggung di mana-mana gitu. Nah, oke Om, Ya, ini pasti banyak bertanya-tanya. ya. Kenapa nama bengkel vokalnya Om Dodi ini namanya Dokat? Oh, Dokat itu gini, Dokat itu singkatan dari Dodi Katangsi. Oke. Saya tuh lupa yang pertama manggil saya Dokat tuh siapa. Pokoknya ada yang manggil saya Dokat terus, wih kayak lucu juga nih. Om ini kemudian jalan Tuhan dibelokkan menjadi seorang guru vokal. Iya, Artinya sebelum menjadi seorang Dodi Katangsi yang sekarang guru vokal yang sudah terkenal di mana-mana, artinya Dodi adalah seorang musisi yang juga sangat familiar di belantika musik Indonesia. iya di zaman saya muda. Musik Saya muda, iya. Dulu kan saya sama Elpa Mas. Iya, iya. Alhamdulillah rekaman diajak Elpa Mas album kedua. Kebetulan lagunya tuh Pak Tua tuh walaupun bukan saya yang nyanyi tuh Tewel di baitnya, saya cuma nyanyi refnya doang. Karena dulu saya muda idealis. Anak muda kan masih idealis semua. Itu usia berapa kalau boleh tahu? 19. 19 ya. 19 tuh udah tur-tur, udah gondrong segini. Pokoknya dulu serem aja. Sekarang serem nggak sih? Nggak kan saya Enggak manis kan lah. sekarang. Sekarang saya aja kalah manis sama Om Dodi kayaknya. Jadi dulu ya alhamdulillah mengalami lah ditonton orang sabrek-abrek, kalau kemana-mana gitu, bahkan sampai luar negeri apa. Ya maksudnya mengalami itulah gitu, sama. Nah di usia yang makin Dewasa ya. makin iya kalau tua nggak sih Kayaknya kayaknya dewasa. makin dewasa. Terus kebetulan kok ilmu ibu saya kok turun ke saya. Mungkin karena ini juga ya DNA turunan mengajar ya. Emang soul saya ngajar sih. Saya merasa banget kalau soul saya tuh mengajar. Saya senang banget mengajar bukan karena uang. Kalau saya berhasil membuat orang suaranya keren tuh ada kebanggaan tersendiri. Iya, jadi wah. Itu kan kebanggaan seorang guru ya. Guru. Ya, ketika melihat muridnya menjadi orang yang sukses itu Iya, kebanggaan sendiri. betul. Dan bukan cuma sukses tapi lebih tepat dia bisa menyanyi dengan baik, dengan bagus dan orang-orang mengakui itu, wih suara lu keren gitu misalnya gitu. Nah itu kebanggaan buat saya. Kalau masalah rezeki uang itu kan buat saya hadiah. Ya. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan secara konsisten dan benar di dunia art seni itu bentuk penghargaan itu adalah hadiah, gift. Jadi rewards itu akan mengikuti. Iya. Kalau nomor satu, lu mau kemana tuh dunia seni? Tujuannya apa? Duit kan? Wah, Itu bukan orang seni itu. bukan orang seni. Bukan orang seni. Dia Saya setuju. orang bisnis yang pengen berseni, berkesenian. Nah itu pesan bapak saya, boleh juga ya saya sampaikan. Silakan. Jadi ada dua pesan almarhum bapak saya yang
dari kecil sampai sekarang ada di otak saya dan itu saya pegang buat pegangan hidup saya. Di Indonesia tidak seperti di luar negeri. Masalah royalti aja baru sekarang nih dipikirkan macam-macam. Jadi menurut bapak saya, kalau saya cuma jadi orang, misalnya jadi seniman atau jadi musik, miskin loh. Yang terpilih untuk jadi top itu hanya segelintir. Tidak mungkin dong ada 1 juta orang berkesenian semuanya ngetop dan banyak duitnya, nggak mungkin. Nah, jadi bapak saya ngasih pilihan gini, kamu cuma 2 kalau di Indonesia pilihannya, profesional yang seniman atau seniman yang profesional. Pilihannya cuma itu. Ini kata-katanya sebetulnya tinggal dibalik aja, tapi meaningnya sangat beda jauh. Jadi gini, profesional yang seniman itu artinya kamu punya profesi di luar seni yang menghasilkan uang. Terus tapi kamu bisa berkesenian dong, karena kamu punya uang di sini. Kayak contohnya Setiawan Yodi, Ikang Fauzi, itu dia bisnis Ikang Fauzi properti sukses. Dan orang-orang seperti itu ya kesenian malah jadi hobi, malah jadi nggak mikir, orang udah punya duit kan. Nah itu. Atau seniman yang profesional. Seniman yang profesional seperti apa sih? Contohnya gini, seniman yang profesional harus punya tim manajemen yang menjual karya itu bukan dia berkarya aja. Kau bayangin nggak, misalnya kau pelukis, udah melukis terus kamu bawa pelukisanmu menjajakan door to door, ya langsung nggak ada value-nya. Tapi kalau ada manajer, ada manajemen yang, wah nih manajer aja pakai Mercy gitu kan, orang juga mau beli lukisan murah juga. Nah itu maksudnya seniman yang profesional seperti itu. Jadi ada tim untuk promo, untuk manajemen, untuk manajer. Nah itu maksud bapak saya itu kalau mau jadi seniman harus seniman yang profesional, jangan seniman top. Kalau seniman top, kelar, hidup belum. Ini kalau di Indonesia strategi juga dipikirkan. Betul sekali. Iya kan? Betul. Setuju kan? Setuju banget. Mana misalnya kamu ganteng, suaramu bagus banget, kamu nggak bisa menjual. Ya kelar. Berarti ada something wrong kan di situ kan? Iya, harus secara profesional harus dipikirkan. Nah itu pesan dari saya. Luar biasa ya. Jadilah seniman yang profesional atau profesional yang seniman. Profesional yang seniman. Ya. Kalau di Indonesia itu ya, kalau di luar negeri beda. Kalau kamu misalnya di luar negeri kamu punya hits yang sampai detik ini udah 20 tahun hits semua masih kepake, duit masih ngalir jelas. Ya. Kalau di sini kayaknya belum jelas. Ya, tapi sudah menuju ke situ. Jadi saya bangga dengan teman-teman yang senior dan junior yang sekarang sedang mengusahakan hal seperti itu. Royalti itu harus dikedepankan, jangan sampai musisi atau seni yang lain itu cuma di karena ini juga bentuk apresiasi. Betul, apresiasi. Bukan sekedar masalah materi, tapi lebih ke apresiasi. Iya, apresiasi. Ya kayak terjadi sama Gesang kan waktu itu, dia mengucapkan Bengawan Solo sampai dia bikin versi Jepangnya, tapi kehidupannya di beliau kok nggak kayak orang kayak The Beatles ya gitu. Misalnya gitu. Kalau dulu kan The Beatles sampai turun-turunnya aman secara ekonomi, gitu, karena royaltinya jalan terus. Nah itu yang harus kita perjuangkan di Indonesia. Nah, Om kan terkenal sebagai seorang vokalis. Nah, dulu waktu pertama kali belajar musik ini, apakah langsung pengen jadi vokalis atau sempat pegang alat musik dulu? Kecebur sebetulnya. Jadi gini, saya pertama kali ngeband tuh di Jogja, main gitar, terus nyari vokalis susah, akhirnya main gitar sambil nyanyi. Kami hadir sinergikan 3 bank syariah besar, bertransformasi menjadi bank yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bank Syariah Indonesia. Dari Jogja pindah ke Jakarta. Ke Jakarta minder. Equipmentnya orang anak Jakarta sama anak Jogja beda banget. Misalnya gitarnya yang keren-keren, efeknya di Jogja cuma 1 biji yang kecil gini. Di sini yang udah rak-rak gitu. Aku minder lah. Terus ngapain ya gue? Oh main bass aja lah gampang. Kalau bass equipmentnya nggak terlalu banyak dibanding gitar. Gitar kan perlu efek-efek. Kalau bass ya ada efek cuman nggak. Dan senarnya cuma 4, gampang. Kalau kita ngapalinnya gampang. Oke. Terus dari bass nyari penyanyi nggak dapat juga, akhirnya main bass sambil nyanyi. Itu awalnya. Terus dipikir-pikir lagi, bayarannya sama, kerja aku double ya, ngapain ya? Terus aku harus milih nih. Bayarannya double. Betul. Seband PR ku 2, PR-nya ngapalin lagu ngebass. Akhirnya aku harus milih nih, ngebass sama penyanyi. Terus menurut aku kayak karena jadi penyanyi, karena dia frontman kan, di depan yang berkomunikasi dengan orang dia, dan biasanya ngetop penyanyi ya kalau dia. Iya. Nah, itu pilihan saya, akhirnya saya putuskan jadi penyanyi. Nah itu saya baru
serius jadi penyanyi karena dan saya total orang yang kalau mau jadi apa ya saya gila-gilaan nguliknya kalau nggak sama saya. Dan dulu kalau kita ngomong medio tahun 80-90-an kan ada tapi mungkin nggak banyak ya. Iya. Pemain alat musik yang sambil nyanyi juga ya kan, entah Iya. basis atau gitaris dikit ya. Mungkin kalau sekarang udah banyak banget sekarang. Kalau dulu kan masih jarang ya. Iya. Itu ada perasaan bangga nggak sih ketika gue bisa nih main alat musik? Bangga karena bangga juga, coba guys sombong banget. Enggak, alhamdulillah tahun berapa ya saya tuh di endorse bass sama Yamaha. Kan keren vokalis di endorse bass sama Yamaha. Jadi saya balik lagi main bass 2 tahun atau 3 tahun tuh jadi main bass lagi. Cuman habis itu kesibukan ngajar dan apa kayak nggak mungkin. Akhirnya saya tinggalin lagi. Karena tangan juga cuma 2. Iya, benar. Saya lebih megang ya. makin kesini lebih concern ke ngajar dan nyanyi aja, sama bikin lagu, aransemen, bikin musik. Nah, ya buat teman-teman musisi mau penyanyi kayak main drum, main gitar, bass, keyboard, apapun itu, ujung-ujungnya kan selalu alih generasi. Tidak mungkin selalu top di panggung. Ada generasi yang lebih muda yang muncul. Nah, dia harus punya bekal untuk hari tua. Kalau cuma bisa main musik top, kelar juga hidupnya. Betul ya? Harus dipikirin. Harus dipikirin, habis itu ngapain sih? Minimal tuh bisa bikin lagu, aransemen, atau ngajar. Sehingga di masa tuanya masih ada, masih bisa bekerja, tapi tetap di dunia musik. Walaupun tidak tampil lagi behind the scene, tapi masih ada uang di situ, masih ada kerjaan. Sudah survive di dunia musik kan ya? Iya. Berarti Ya. Dengar-dengar nih. Apa tuh? Udah dengar dong, dengar nih. Om Dodi ini kan bisa dibilang guru vokal, banyak vokalis di Ternama Indonesia. itu. Ternama ya. Nah, ya. Siapa aja tuh Om kalau boleh? Itu sebetulnya alhamdulillah. Jadi bukan karena belajar sama saya jadi ngetop. Kebetulan jalannya tuh begitu. Jadi pertama tuh Bang Samson yang ngetop pertama tuh. Bang Samson itu belajar sebelum rilis. Nah kebetulan habis itu rilis Samson meledak kan. Tentu saja harus orang menganggap dia suaranya bagus, nanya dong, kok belajarnya sama siapa? Dodi Katamsi, iya. Terus akhirnya nyebar tuh di artis-artis, Katamsi gurunya. Terus alhamdulillah berikutnya adalah Idol 2 gitu. Idol 2 kebetulan banyak yang nonton, jadi orang tahu saya guru vokal. Dulu sinetron Cinta Fitri itu hampir semua yang main Cinta Fitri belajar vokal sama saya. Donita, siapa lagi? Toko Wisnu, siapa ya? Ini ya, siapa? Ya, Siren Sungkar ya? Kalau nggak salah. Pokoknya kalau Siren enggak. Oh, Siren enggak? Nah, cuman hampir semua itu yang di situ banyak lah yang belajar. Nah, kalau Ariel Noah kata juga sempat. Iya, Ari Lasso, Hijau Daun nama vokalisnya Dide. Hijau Daun, terus Lila, Naga. Terus apa? Andra and the Backbone. Terus Astrid yang Carikan aku yang kedua. Itu banyak banget kalau satu-satu. Banyak banget. Tepuk tangan dulu dong buat. Iya. Duduk tangan sih. Kebetulan kok ya muridnya pada ngetop gitu kebetulan. Itu kebetulan aja. Itu pasti jadi sebuah kebanggaan ya kayak tadi. Kebanggaan ya, kebanggaan karena mereka kok berkiprah di industri musik namanya. Nah itu membantu saya jualan juga kan sebagai guru vokal. Mereka pasti nanya kan, gurunya siapa, gurunya mana? Jadi orang makin mengenal saya guru vokal ya karena mereka juga. Mereka mempromokan saya kan gitu. Nah kalau gitu, gue pengen tanya ke Om Dodi, teknik dasar untuk vokal itu gimana sih sebenarnya? Iya, dia namanya itu sebelum nyanyi yang macam-macam harus belajar pertama pernapasan diafragma. Bagaimana jadi bukan pakai pernapasan dada, bukan perut, tapi diafragma. Diafragma itu di mana sih? Kalau pelajaran biologi waktu kita dulu tuh dada, ini rongga dada, rongga perut, rongga diafragma tuh di antara rongga dada dan rongga perut. Persisnya di balik tulang rusuk ini. Ada otot diafragma. Itu bahasa Jawanya itu ribs cage. Jadi sangkarnya tuh Jawa Kromo ya. Jawa Kromo itu ada sangkar tulang rusuk. Nah, diafragma tuh di situ. Nah, jadi dia harus belajar diaphragm voice. Suara hanya karena dorongan
diafragma, bukan karena dorongan dari leher. Nah, itu basicnya. Itu basic Banget banget. Ini ya. produksi suara tuh harus benar-benar suara tuh nggak boleh nah itu leher nggak boleh Beda gitu. banget ya itu ya. Hah? Beda banget ya Beda Om. banget. Om ya? Jadi kalau pakai diaphragm voice, walaupun keras, dia tidak annoying, tidak mengganggu. Kerasnya tuh keras. Nggak polusi suara ya? Enggak, kerasnya tuh keras enak gitu. Nah itu berarti kerasnya pakai diaphragm. Oke. Ilmu vokal itu berkembang setiap tahun tuh ada update-nya. Nah saya insya Allah ngikutin terus. Jadi ilmu vokal tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an Beda-beda. bukan beda, ada update-nya. Ada update. Ada update yang membuat ilmu vokal itu lebih instan. Karena generasi sekarang tuh generasi instan, right? Betul. Betul. Sekarang kalau dulu kamu datang ke sekolah vokal gini, saya mau belajar nyanyi, bisa nyanyi berapa? Ya kamu butuh setahun, 2 tahun baru bisa. Nah kalau anak sekarang gitu langsung pulang. Anak sekarang kan maunya instan. Nah jadi kebetulan karena saya berusaha update, saya menemukan kalau istilah anak sekarang itu shortcut. Jalan pintas ya. Jalan pintas bagaimana caranya supaya bisa bernyanyi, nggak pakai lama-lama. Kau pengen bisa tinggi, nah shortcutnya ini latihannya. Kau pengen bisa kenceng, ini shortcutnya. Jadi ada shortcut yang membuat teknik vokal itu sangat menyenangkan dan instan. Nah itu kan anak sekarang maunya gitu. Coba suruh 6 bulan lagi baru bisa nyanyi, pulang Udah nggak sabar. langsung nggak mau belajar lagi. Mau belajar lagi. Tapi kalau dibilang ini sebulan kamu bisa produksi suara, bulan kedua advance masalah teknik yang macam-macamnya, kamu mau arahnya kemana, atau paling lama 3 bulan tahu dia pasti. Nah insya Allah saya punya instan shortcut kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong masalah instan tadi ya, regulasi sekarang, itu berarti ada hubungan juga dengan kemajuan teknologi dong. Betul sekali. Kemudian apakah Om melihat dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, ya kita ambil contoh gini dari dulu, kalau misalnya band mau mixing lagu atau mastering itu harus ke studio, sekarang kan bisa di rumah. Sekarang bisa di rumah. Dulu pakai pita, kalau sekarang kita. digital. Kalau misalnya salah harus diulang. Iya, gitu kalau kan. sekarang gampang sekali. Nah, menurut Om Dodi, hal seperti itu mempengaruhi musikalitas kan? Pastinya. Pastinya. Jadi sekarang tuh gini, kalau dulu kalau musikalitasnya kurang nggak bisa rekaman, gitu. Kalau sekarang nggak bisa main keyboard, jadi bisa bikin lagu pakai keyboard kok, karena semua ada softwarenya. Kamu tinggal mencet satu tank, dia main sendiri, gitu kan sekarang gitu kan. Nah jadi Otomatis. iya otomatis. Jadi sebetulnya itu nggak salah. Jadi apa? Itu kan perkembangan dan tren, ya kan. Kalau dulu tuh yang dianggap musik tuh seperti ini, dia nggak bisa nyanyi seperti ini. Kalau sekarang enggak. Kamu contohnya mana ada dulu tahun 50-an rap, nggak ada. Ya. Sekarang rap nggak usah pakai nada aja enak, gitu kan. Nah banyak sekali perkembangan. Terus digital music, apa perkembangan sequencer, beda bunyinya tuh beda. Beda ya. Dan itu mempengaruhi tren musik tentunya. Oke. Jadi artinya musikalitas kemudian teknik bermain musik meskipun sekarang zaman sudah teknologi justru berbeda dengan zaman dulu. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing gitu kan. Kalau saya sih misalnya gini, mengaku saya di gitaris nih, terus ditanya soal gitar nggak ngerti gimana. Kalau saya sih itu lebih ke apa ya? Diri masing-masing lah ya. Sama ini namanya itu tanggung jawab profesi. Bener? Tanggung jawab profesi. Bila kamu presenter, terus kamu bertanggung jawab dengan profesimu. Suatu hari ada generasi muda yang nanya, itu kalau cara berbicara, cara public speaking gimana sih, nggak bisa jawab, kan malu. Iya. Gitu. Nah itu namanya tanggung jawab profesi, betul ya? Nah itu lebih ke situ sih. Jadi meskipun zaman udah maju, tapi tiap orang harus tetap mempunyai tanggung jawab terhadap profesi masing-masing. Betul sekali. Sehingga langgeng, usia karirnya panjang. Kalau tidak bertanggung jawab profesi ya dia tetap selagu hits habis itu hilang. Benar kayak gitu loh. Betul banget. Iya, tapi kalau punya tanggung jawab profesi bakal kepake terus. Nah, kemudian setiap zaman itu kan pasti punya tantangannya masing-masing ya. Pasti. Untuk musisi, Iya, musisi betul. di era masing-masing itu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Nah, kalau melihat di saat ini itu apa sih tantangan terbesar menjadi seorang musisi? Nah, jadi sekarang ini susahnya adalah open semua, globalisasi.
musik dari berbagai negara masuk ke sini tanpa bisa ditebak. Jadi saingannya lebih berat. Kalau dulu saingan dengan lokal. Kalau sekarang, anak sekarang mana ada sih yang dengerin? Saya punya murid ya, beberapa tahun yang lalu SD, sekitar SD itu mereka, kamu tahu lagu apa nak? Lagu Korea. Saya tanya lagu ini, saya nggak tahu. Ini baru lagi kemarin ada murid umur 10 tahun. Unik lagi. Kamu tahu lagu ini nggak tahu. Saya tanya semua lagu Indonesia nggak tahu. Emang kamu dengerin apa? Lagu Jepang. Bagus kan? Oke, kan? Nah jadi sekarang tuh bener-bener karena teknologi dan internet dan sebagainya dia bisa. Jadi sekarang tuh lebih banyak pilihan buat generasi muda. Dan kadang-kadang mereka bodoh amat sama lokal. Gitu, males. Tapi saya nggak tahu kenapa. Apakah ada yang salah di pendidikan kita? Bagaimana? Harusnya kan itu menjadi dasar jati diri. Betul. Jati diri itu dasar. Saya punya temen bule, orang kulit hitam, mereka tuh biar kemana-mana, tapi mereka bangga loh sama negaranya. Mereka bangga menjadi misalnya mereka dari Nigeria gitu kan, misalnya gitu. Itu orang mana? Nigeria. Bangga gitu loh. Nggak sok jadi berusaha menjadi bule atau berusaha menjadi apa, enggak. Nah itu bedanya. Ada yang salah di sistem pendidikan kita nih kalau mungkin ya. Orang kita tuh rata-rata pengen jadi bule, mutihin kulit, rambutnya dipirang-pirangin, terus ininya biru gitu kan. Sementara orang bule pengen coklat kulitnya. Oh berarti rambutnya pirang tapi Ini kalau bahasa Jawanya pirang-pirang. pirang-pirang. Rambutnya banyak. Enggak, saya udah tua main ubanan. Kalau nggak saya ubannya merah tapi. Iya, ubannya tuh banyak banget, jadi nanti gitu. Ini cuma lucuan. Karena saya masih mampu juga, jadi ini buat ini aja, buat apa? Buat kayak Ya, artinya pesan yang harus ditanamkan adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap cinta musik Indonesia dulu. Cinta musik Indonesia itu bukan berarti kita harus di musik kita dimasukin gamelan. Ya juga, enggak. PR kita adalah bagaimana generasi penerus ini bangga menjadi orang Indonesia gitu loh. Betul. Gitu. Betul. Harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari sekarang sih. Itu kalau bahasa almarhum guru saya, cacat budaya. Cacat budaya. Menurut almarhum guru saya, kita tuh cacat budaya. Masalah itu cacat budaya. Dan cacat budaya itu harus 3 generasi baru benar kebayang. Jadi kalau mau mulai sekarang, yang menikmati itu cucu bukan anak. Itu kalau dimulai sekarang. Dari sekarang, nah kalau nggak dimulai, apa itu nggak dimulai? Iya gitu. Iya. Welcome to Indonesia. Om, balik lagi kalau misalnya Om sebagai guru vokal nih, pernah nggak nemuin murid yang lu bandel banget, susah banget diajarin nih, pernah? Wah, sering banget. Terutama kalau keinginannya bukan dari dia. Iya. Mungkin orang tuanya maksa, wah kamu jadi penyanyi gini-gini. Bukan dari sininya. Pasti males. Lagi belajar sambil ini lagi latihan nyanyi nih. Megang handphone dong, chat-chatan. Nggak konsen gitu. Nah itu banyak yang kayak gitu. Ya, cuman saya orangnya gini, saya orangnya nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Ngajar marah tuh nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa turun dari ibu saya. Jadi turunan dari apa? Sabar itu. Soul, iya soulnya guru kan gitu. Sabar, muridnya nyambik-nyambikin. Ya, juga itu juga dong. Gak boleh guru tuh memang wajib sabar karena dia harus menyampaikan ilmu untuk muridnya. Nah kalau menyampaikannya tidak dengan sabar gimana mau masuk? Jadi kadang-kadang saya kalau gitu saya suruh break dulu. Kamu main ya? Itu triknya Om ya? Bukan marah tapi kamu masih mau chat nggak? Kalau chat dulu aja gitu. Dia nggak enak sendiri. Gitu. Nah, saya dibalikin sih. Saya bilang kalau belajar serius, nggak marah. Berarti tadi kita udah banyak bahas tentang musisi-musisi sekarang ya kan? Ya. Perbedaannya dengan musisi tahun 80-an, Betul. 90-an apa. Nah, kalau yang kekinian nih, ini bocoran juga nih buat para sahabat Sintesa TV kan? Ya. Lagi ngarep proyek apa sih yang udah ini sekarang? Nah, karena pandemik, nggak ada panggung, jadi banyak di rumah, banyak live streaming lah apa gitu. Akhirnya saya ada calon artis nih, dia asalnya dari Iceland. Wow. Dan dia sebelahnya Ngawi. Iceland itu kalau nggak salah deket jauh dari LA. Kalau LA kan dekat Pasar Minggu. Oh iya. Nah ini
lebih jauh lagi Iceland. Oh iya. Nah itu dia kebetulan saya sih merasa dia punya potensi untuk menjadi penyanyi, dia juga bisa main gitar dan dia bisa acting kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari Iceland bule dong berarti. Bule, Wah. dia bule, kebetulan dia mualaf. Oke. Juga tahun lalu dia tertarik sama Islam, mualaf. Terus dia punya potensi untuk menjadi apa ya? Musisi. Penyanyi, musisi karena dia bisa main gitar juga. Seru, cewek nyanyi main gitar itu kan keren gitu. Bule, cewek, masih muda, Sebentar, calon musisi. terus udah gitu ajaib, mualaf gitu kan. Mualaf, ya kan? Mukanya bule gitu. Terus ya itu harusnya sesuatu yang bisa dijual di sini. Nanti bisa nggak ya di setelah ini? Oh bisa. Iya, jadi itu aku bikin sama dia proyek band gitu. Iya. Tapi yang main sangat-sangat. Jadi drummer Siksa Kubur. Ini banget namanya, Siksa Kubur. Basisnya basis rocks. Nah, terus gitaris sama ini muda-muda. Nah, namanya sesuai dengan negaranya dia. Iceland itu terkenal dengan negara apa? Fire and Ice. Jadi di situ adalah negara dingin yang dikelilingi gunung berapi. Jadi nama bandnya, nama proyeknya Fire and Ice. Fire and Ice. Terinspirasi dari Iceland itu. Dari Iceland. Karena mukanya dia Iceland. Udah mulai jalan atau? Kita baru bikin lagu, baru mulai latihan. Dan insya Allah bulan depan masuk rekaman lah. Tapi ngeluarin single bukan album. Ya. Single dulu, bikin video klip, terus ya, semoga bisa berkiprah di Semoga lancar ya. lancar, amin. Ya. Vokalisnya siapa namanya kalau boleh tahu? Bocorin dikit. Nama aslinya tuh susah ngomongnya, oh udah Linda. Gitu cuman orang manggilnya Ya susah mungkin bukan namanya tapi ininya ya. ya harus monyong, men, harus monyong. Harus monyong ya. Alda. Iya, dia Muslim dari Gus Miftah. Gus Oh, Miftah. oke. Dia Kenal juga Muslim. ya. Dari kelompok itu dikasih nama Aisyah. Nah, saya nambahin Aisyah Al-Humaira. Oh, Jadi Aisyah Al-Humaira Sonjodoti. Iya, Sonjodoti itu nama family-nya dia. Oh gitu. Nama Islamnya, tapi belum resmi ya. Nama Islam itu cuman keren aja, boleh namanya nama gitu. Aisyah Al-Humaira Sonjodoti. Yoi, gitu. Nah, saya harapkan sih ini bisa berkiprah karena band ini serius banget bandnya aku bikin. Aku benar-benar pengen bikin musik yang baru. Jadi something new, something fresh ya. Iya. Kalau lihat muka saya kan males gitu. Mendingan lihat mukanya dari luar. Waduh, siapa yang bilang? Siapa yang berani bilang kan muka udah datang si males ya kan? Oh ada di sini yang berani bilang. Saya sih nggak berani bilang. Iya. Takut lah. Terus ini apa? Yang unik tuh di sini ini. Teknik vokal modern itu beda banget sama dulu. Jadi teknik vokal sekarang itu nggak butuh tuh. Kamu harus bisa vibra, kamu harus bisa power, kamu harus bisa tinggi, enggak. Sekarang tuh lebih natural. Jadi ilmu saya alhamdulillah kepake. Ilmu saya kan singing with speech level. Jadi tapi face atau physically itu juga membantu dong ya? Membantu. Menjual gitu Menjual. ya? Nah, jadi sebenarnya bukan soal cantik sih, itu lebih kalau bahasa saya tuh aura superstar. Oke. Jadi setiap orang yang mau jadi artis tuh harus punya aura superstar. Gak perlu ganteng, punya aura superstar itu kan lebih cepat terkenal dibanding ganteng sama cantik tapi garing. Kalau memang kamu punya aura superstar, kamu naik panggung belum bunyi ini orang udah histeris. Baru megang mic, Belum nyanyi? belum nyanyi tuh, selamat malam. Wah, orang udah begini, nah, itu punya aura superstar tuh gitu keren. Itu dialami Om Dodi dari 20 tahun yang lalu ya? Iya, lumayan lah. Baru megang mic, Iya, baru teriak naik. semua ya? Baru nyolok-nyolokin tuh orang udah histeris gitu. Iya. Nah itu bayangin nggak? Saya lihat salah satunya kayak Ariel, itu harus putar gawat tuh. Dia belum nyanyi orang udah histeris kan. Betul. Dia naik panggung tuh orang menjerit-jerit. Nah hal seperti itu tuh harus dimiliki kalau mau jadi superstar. Itu nggak? Dan itu nggak bisa dipelajari. Nggak bisa dipelajari. Itu datang dari bisa dipelajari tapi bukan semudah itu. Itu karena datangnya dari dalam gimana menumbuhkan inner beauty, inner superstar, aura itu. Nah kalau berbicara soal teknik bernyanyi atau cara bernyanyi, setiap genre itu kan beda-beda. Beda-beda banget. Bisa nggak sih dicontoh sedikit tuh kalau misalnya teknik atau contoh, kok ketawa ini bener? Iya. Dangdut itu gimana, pop itu gimana? Ya misalnya gini. Ya kalau misalnya klasik gitu kan ya,
Sunyaun Mundo. Itu klasik gitu. Kalau pop lebih kayak lagunya siapa ya? Glenn misalnya gitu. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Itu keren kalau pop. Nah kalau rock itu memang dibutuhkan power. Ya, jadi rock itu between pop and classic, tapi more ini apa? Lebih ekspresif dan nggak harus bersih. Kalau klasik kan harus bersih. Ya. Nah kalau rock itu, oke, ini misalnya gini, nyanyi rock boleh lagu orang ya boleh. Boleh. Cuplikan ya misalnya, When I look into your eyes, I can see your love is flame. Nah kalau cara rock begitu diketawain sama anak rock. Dia harus When I look into your eyes, I can see your love is rain. Nah, rock lebih Woi! Padahal kalau cara nyanyi sebelumnya juga enak juga ya, cuman memang nggak masuk gitu ya ke warna musik rock itu. Iya, kayaknya kurang apa gitu ya. Oke. Kurang ajar. Iya, Kurang maco. iya, kurang power. Dan nggak harus rap juga sih rock. Rock bukan harus rap. Rock tuh lebih butuh power, lebih ekspresif. Bukan soal warnanya harus serak atau apa enggak. Rock tuh lebih ekspresif. Kadang-kadang juga nggak perlu sekeras itu, tapi ekspresif itu udah rock tuh namanya. Oke. Om Dad, tadi sudah menjelaskan nih ke sahabat Sintesa semua bagaimana teknik menyanyi by genre. Iya. Nah, kemudian ada juga pasti sahabat Sintesa yang bertanya-tanya, kalau misalnya teknik artikulasi dari masa ke masa itu sama apa beda sih, Om? Sebetulnya basicnya sama, cuman seperti saya katakan tadi kan generasi sekarang itu generasi instan. Dan di generasi instan itu makin menemukan teknik-teknik instan bagaimana supaya artikulasinya benar. Nggak kayak dulu. Jadi dulu tuh ada do re mi fa sol la si do, ada po tu la be da me ni po bermacam-macam untuk artikulasi gitu. Kalau saya tuh menemukan ini dari bukan original saya, cuman saya dapat ini dari seorang Amerika berkulit hitam. Dan saya anggap ini oke banget karena saya udah coba dan itu membuktikan bahwa dengan latihan itu artikulasi kita langsung bener. Oke. Mau tau nggak? Boleh dong. Oke. Jadi gini, ngomong tuh kan ada huruf hidup A, I, U, E, O. Nah, itu vokal ya. Vokal. Kalau ini I, A, I, O, U. Ya. Gitu. Nah, huruf hidup. Nah, terus ada lagi konsonan. Konsonan ada dua, konsonan bibir dan konsonan lidah. Kalau diterangin kepanjangan, yang jelas konsonan lidah itu lebih banyak dari konsonan bibir. Nah, lidah ini yang sangat berpengaruh sama suara. Gitu. Nah, lidah saya bagi 4. Ujung, tengah, belakang, bawah. Ujung lidah, tengah lidah, belakang lidah, bawah lidah. Nah, keempat bagian ini sangat berpengaruh pada artikulasi dan bunyi. Nah, itu harus dibikin lentur. Nah, ujung lidah diwakili la. Jadi kalau kita ngomong la la la, pakai ujung lidah. La la la. Oke. Kalau tengah lidah itu diwakili ya. Ya ya ya. Ya. Oke. Belakang lidah diwakili ka. Ka ka ka. Bagian bawah lidah diwakili ga. Ga ga. Jadi kalau dirasain la la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Bagaimana latihannya? Rahamu nggak boleh bergerak. Yang hanya jadi bukan la la la, ya ya ya, ta ta ta, ga ga ga. Tapi yang gerak lidahnya doang. Contohnya gini, la la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Rahangnya gerak kan? Bibirnya nggak boleh buka tutup gitu. Rahangnya nggak boleh lah gitu. Nah, oke. Terus kedua adalah bagaimana caranya di keempat bagian lidah itu bunyi A-nya sama persis. Itu menandakan lidah melentur. Contohnya, ini contoh benernya. La la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Nah, orang Jawa biasanya jelek di G-nya. Betul. Di bagian luar dia nggak lentur sehingga bunyinya gini. La la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Nah, itu pasti orang Jawa ya. Gitu.
Ketahuan. Ketahuan. Ada lagi yang dia nggak lenturnya di tengah. Harusnya kan lalala ya kakak gaga. Nah, kalau nggak lenturnya di tengah, dia lalala ya kakak gaga. Nah, itu keempat bagian lidah itu harus sama bunyi a-nya, sehingga kamu nanti artikulasinya makin benar. Nah, kelebihannya juga dia akan bisa ngomong i, nyanyi i dan e dengan mulut a. Sekarang pakai logika aja. Huruf hidup paling cablak bahasa Betawinya apa? A. Iya dong. Paling lebar kan a. Nah, kalau Indonesia tuh a i gitu kan. Nah, kalau bule-bule itu nggak gitu kalau nyanyi. Dia harus bisa, kalau udah bisa lalala ya kakak gaga akan bisa bunyi seperti ini. Ai sehingga terangnya antara a i e itu sama. Nah, kalau nutup ai ber ai ini nah, itu teknik modern. Wow. Nah, silakan dicoba. Duanya sampai wow, ini inspiratif banget sih. Iya, jadi parah sih. ini juga buat public speaking juga. Iya. Jadi kalau gak cuma buat nyanyi ya. Jadi kalau bisa lalala ya kakak gaga itu artikulasimu kalau ngomong langsung bener. Langsung lebih bagus dari biasanya. Apalagi ditambah pakai diaphragm, ngomongnya nggak pakai ini. Bagaimana? Terus ada lagi, boleh tambah dikit, boleh, biar ilmunya kesebar semua, biar orang Indonesia keren-keren. Biar lengkap. Oke, jadi gini, coba kamu ngomong gini, saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, coba. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, seharusnya kalau bicara di wilayah true voice, itu ada 2 getaran yang harus dirasakan. Satu di dada, satu lagi di seputaran hidung sampai tulang pipi. Paling gampang pakai ang aja deh. Saya kalau ngomong, kan ada angnya tuh. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, coba. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Kamu rasa nggak di sini? Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, ada nggak getaran di sini? Kalau yang angnya belum sih. Seluruhnya aja. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, coba. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Oke, itu kurang di sini memang. Jadi bicara gitu, saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, right? Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Kalau kamu ada getaran di sini, itu akan menjadi seperti ini. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, saya ilangin ya. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, saya kasih getaran di tulang hidung sampai tulang pipi sehingga menjadi saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Dan otomatis getaran di dadanya juga makin tebel. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, saya ilangin dua-duanya. Das. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Jadi gitu, jadi kayak nggak ada game-nya gitu. Itu bukan dikeras-kerasin, itu cuma ngomong soal vibration. Kamu harus naruh di dada ya. dan nah itu cuma gitu doang, men. Nah itu instan. Kalau bagi Om Dodi cuma gitu doang, cuma bagi kita yang baru belajar itu bukan cuma gitu doang. Iya, kamu akan lebih jelas ngomongnya kalau ada getaran di sini. Dari hidung sampai tulang pipi dan di sini. Ngomongnya lebih jelas sebagai presenter dari selama kayak gini nih kalau ngomong. Ini kalau ngomong, bukan begini kalau ngomong. Enggak, di mic jadi apa? Kayak grafiknya di itu jadi nggak tebel. Tapi kalau kita ngomong kayak gini, itu grafiknya rapet seperti kayak ngomong kencang gitu. Oke, dari teknik-teknik ya. Ya. Teknik modern tuh. Teknik modern instan. Kalau di dulu nggak diajarin kayak gitu. Jadi semakin kesini makin banyak teknik-teknik baru yang ujungnya akan membuat semua jadi lebih oke gitu. Dan cepet. Nggak pakai lama, iya. Instan ya. Kayak orang Kayak instan. Anak-anak sekarang kan butuh itu shortcut, instan apa mereka maunya gitu. Sekarang bikin kopi aja tinggal ngerobek, kira-kira jadi. Kalau dulu merebus air dulu, ininya satu-satu gitu kan. Nah kayak gitu loh. Itu budaya generasi sekarang tuh memang butuh seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Enggak seru nih kalau misalnya kalau Om Dodi nyanyi nih ya. Wow. Waduh, belum nyanyi udah wow gitu kan. Gitu aja kita udah makin penasaran sore Om Dodi kan. Nanti nyanyi dulu ya, tapi buat tutup dulu nih acaranya nih. Siap. Oke, bagi sahabat Sintesa yang ingin menyaksikan tayangan dan tontonan yang tidak hanya inspiratif tapi juga mendidik,
terus saksikan YouTube channel Sintesa TV, number one TV channel ya. Jangan lupa untuk terus subscribe, komen, like, dan share. Dan yang terakhir, ini dia kita sambut Donika Tamsi. Roxanne, you don't have to put on a red light. Those days are over. You don't have to sell your body through the night. Roxanne.